A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain beriman dan mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia juga dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, kita sebagai manusia memiliki musuh-musuh yang menghalangi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Musuh-musuh manusia diantaranya adalah syaitan dan juga hawa nafsu manusia itu sendiri. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan adalah musuh alami bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Adapun hawa nafsu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu cenderung mengarahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita syukuri pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi pergerakan daripada musuh-musuh kita, musuh-musuh manusia, syaitan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan dikekang, dibelenggu. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan godaan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hawa nafsu, pada bulan suci Ramadan kita dituntut, kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk mengurangi pengaruh hawa nafsu kita dalam kegiatan dan amal-amal kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan ini semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sebagai manusia mampu memaksimalkan amalan-amalan kita, khususnya pada bulan suci Ramadan. Rekan-rekan sekalian, terdapat beberapa amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci Ramadan adalah yang pertama, berdoa. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, terdapat sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai tentang doa. Akan tetapi yang menjadikan ayat ini spesial adalah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat ini di tengah-tengah ayat yang berbicara berkenaan dengan bulan puasa, bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa hikmah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ayat yang berbicara tentang doa dengan ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah risalahnya yang berjudul Sihamul Isabah fi Ad-Da'awat Al-Mustajabah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ad-du'a yustajabu li sababin min arba'ati umur. Doa yang dipanjatkan oleh manusia dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena 4 perkara, karena 4 faktor. Di antaranya adalah imma liwasfin fidda. Bisa jadi doa itu dikabulkan karena keadaan orang yang berdoa. Bisa jadi doa itu dikabulkan karena keadaan ataupun faktor yang ada pada orang yang berdoa. Yang kedua adalah imma li syarfin fil makan. Bisa jadi doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kemuliaan tempat kita berdoa. Wa imma li fadlin fil waqt. Bisa jadi doa dikabulkan karena keutamaan-keutamaan yang terdapat pada waktu kita memanjatkan doa. Dan yang terakhir adalah imma li sirrin fid du'a. Bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahasia-rahasia yang terdapat pada doa-doa yang kita panjatkan. Rekan-rekan yang berbahagia, adapun doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaan orang yang berdoa. Di antaranya adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang berada di dalam keadaan berpuasa. Hal ini sebagaimana sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'awatahum." Ada 3 golongan yang tidak mungkin ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Kemudian yang kedua adalah doa yang dipanjatkan oleh pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalim. Adapun doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan daripada waktu dipanjatkannya doa tersebut. Di antaranya adalah doa yang dipanjatkan pada bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu godaan syaitan. Para ulama mengatakan jumlah futtihat abwabus sama adalah kinayah yang menunjukkan makna dikabulkannya doa. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan di antara doa dan bulan puasa adalah keadaan kita yang sedang berpuasa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci Ramadan adalah qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Al-Quran memiliki keterkaitan dengan bulan puasa, di mana bulan puasa ataupun bulan Ramadan ini adalah waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan suci Ramadan merupakan warisan yang diwariskan oleh para ulama salaf kepada kita. Para ulama salaf ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka memperhatikan bacaan Al-Quran mereka. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya pada bulan suci Ramadan. Kita ambil contoh Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dikenal sebagai imam Daril Hijrah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan memiliki majelis hadis, memiliki majelis ilmu di kota Madinah. Dan beliau setiap hari disibukkan dengan mengisi majelis-majelis tersebut. Akan tetapi pada bulan Ramadan, beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan majelis-majelis tersebut, kemudian memfokuskan diri beliau untuk memperbanyak bacaan Al-Quran melalui mushaf. Berikutnya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sebuah azhar, beliau disebutkan apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan amalan-amalan sunnah lainnya, kemudian memfokuskan diri beliau untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Begitu pula Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, sahibus sahih. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan apabila telah masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan suci Ramadan. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka selain memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan suci Ramadan adalah amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, itu pula merupakan warisan yang diwariskan kepada kita oleh ulama-ulama kita terdahulu. Rekan-rekan yang berbahagia, kemudian amalan berikutnya yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci Ramadan adalah berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu sendiri adalah sebuah ibadah yang baik dilakukan kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi tentunya apabila kita melakukan, mengerjakan, melaksanakan zikir pada bulan Ramadan, kita akan memperoleh keutamaan yang tidak kita dapatkan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Cukuplah bagi kita keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan adapun orang yang memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka akan diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan pahala ataupun ganjaran yang besar di sisinya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan berikutnya yang dianjurkan kita untuk memperbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfak pada bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya infak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirul kalam, kami mewasiatkan kepada diri kami dan kita semua pada bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita memaksimalkan amal kita. Kita memaksimalkan perbuatan-perbuatan kita untuk mengerjakan ketaatan, untuk mengerjakan amal-amal soleh, khususnya pada bulan Ramadan ini. Kita mengharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan kita kekuatan untuk senantiasa memaksimalkan amalan-amalan kita pada bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.